1041769. Di sini saya akan membaca ringkasan bab 1. Bab 1, tinjauan dan ruang lingkup pemasaran. 1. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara berbeda. Faktanya, bahkan di tingkat perusahaan, orang mungkin melihat istilah tersebut secara berbeda. Pada dasarnya, ini adalah proses manajemen di mana produk dan layanan berpindah dari konsep ke pelanggan. Ini mencakup identifikasi produk, menentukan permintaan, memutuskan harganya, dan memilih saluran distribusi. Ini juga termasuk mengembangkan dan menerapkan strategi promosi. Menurut Kotler 2001, mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Menurut Stanton 2001, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Ada juga yang mendefinisikan bahwa pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Yang kedua, konsep manajemen pemasaran. Konsep pemasaran atau filosofi manajemen pemasaran mengacu pada filosofi yang digunakan oleh bisnis untuk mengarahkan upaya pemasaran mereka. Terlebih khusus, konsep pemasaran menunjukkan filosofi yang digunakan bisnis untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan pelanggannya, melayani konsumen dan perusahaan. Filosofi atau konsep yang mana dalam pemasaran tidak serta-merta dapat membantu semua jenis bisnis. Jadi beda jenis bisnis besar juga filosofi manajemen pemasaran atau konsep pemasaran yang diterapkan. Bisnis yang sama sekalipun juga tidak serta-merta bisa menerapkan konsep pemasaran. Karena itulah pemasaran dinyatakan sebagai sebuah seni. Untuk membahas hal ini akan diuraikan dalam bentuk penjelasan dan contoh perusahaan yang menerapkan pemasaran serta kelemahan masing-masing konsep. Yang ketiga, konsep pribadi. Dasar dari konsep produksi adalah penekanan pada biaya produksi yang rendah, efisiensi produksi yang tinggi, dan produksi massal. Volume produksi yang besar. Singkatnya, sejumlah besar barang termurah. Ini sangat mirip dengan hukum yang menyatakan pasokan menciptakan permintaan sendiri. Jadi perusahaan memproduksi produk dalam skala besar memastikan bahwa produk tersebut dengan mudah tersedia di mana saja bagi pelanggan. Filosofi ini hanya berlaku ketika permintaan melebihi penawaran. Sekali lagi, seorang pelanggan tidak selalu tertarik pada produk yang tidak mahal karena keputusan pembeliannya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Secara umum, penerapan konsep produksi cocok untuk 1. Perusahaan yang memiliki pasar yang mendunia. Yang kedua, perusahaan yang menikmati keuntungan monopoli. Yang ketiga, perusahaan manapun yang permintaan produknya melebihi pasokannya. Yang ketiga, konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produk adalah konsep wajib memberikan produk terbaik kepada pelanggan
sesuai permintaan dan harapan. Sebuah produk tidak lengkap dengan sendirinya dan membutuhkan faktor bisnis lain seperti pemasaran dan distribusi, penjualan, layanan, dan lain-lain agar berhasil. Pentingnya konsep produk. Dengan menggunakan konsep produk, perusahaan dapat memberikan identitas pada produknya dan dapat menambah nilai fungsional serta kegunaan sehingga pelanggan yang dituju dapat memperoleh manfaat tersebut dan pada akhirnya membeli produk tersebut di pasar. Contoh konsep produk. Apple adalah salah satu perusahaan yang sangat menganggap konsep produk untuk memberikan produk terbaik kepada konsumennya. Produk Apple dianggap berkualitas sangat tinggi dan fitur inovatif dan perform hebat. Pelanggan mengejar produk Apple menciptakan daya tarik pemasaran. Keuntungan dan kerugian konsep produk. Keunggulan konsep produk adalah inovasi, kualitas, dan meningkat benchmark. Kekurangannya adalah menghasilkan produk mahal untuk kebutuhan dasar karena semua produsen berusaha memberikan produk terbaik kepada pelanggan meskipun permintaannya dapat dipenuhi. Pelanggan membutuhkan dukungan layanan bersama dengan suatu produk, jadi hanya berfokus pada fitur produk dapat menyebabkan tidak memberikan pengalaman pelanggan yang baik. Konsep penjualan. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam segala hal. Konsep penjualan berfokus pada peningkatan penjualan baik yang dibutuhkan konsumen maupun tidak. Ini juga berarti Anda ingin meningkatkan transaksi penjualan daripada mengembangkan hubungan dengan. Ini didasarkan pada asumsi bahwa pelanggan akan menyukai produk tersebut jika Anda meyakinkan mereka dengan baik. Pelanggan akan melupakan pengalaman membeli meskipun mereka tidak menyukai produknya. Ada juga yang satu asumsi yang salah membawa fokus utama pemasaran adalah penjualan. Masalah yang berdekatan ini adalah bahwa pelanggan akan membeli produk layanan Anda jika Anda membujuk mereka dengan baik. Pelanggan tidak akan berbagi pengalaman buruk mereka dengan orang lain, namun ada kenyataannya justru sebaliknya, pelanggan benar-benar melakukan pengalaman mereka. Keunggulan konsep penjualan. 1. Peningkatan penjualan. 2. Fokus pada penjualan dan pemasaran. 3. Tidak ada masalah saham yang tidak terjual. Kekurangan konsep penjualan. 1. Mengabaikan kebutuhan pelanggan. 2. Mengabaikan umpan balik dan ulasan pelanggan. 3. Fokus jangka pendek. Contoh konsep penjualan: perusahaan asuransi, rencana pemakaman prabayar, menjual Expedia, penjualan door to door. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan. Ini menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dan lebih baik daripada pesaing. Perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Selain pengertian di atas, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara konsep tersebut yang dijabarkan pada poin-poin di bawah ini. 1. Dalam konsep penjualan, orientasi penjualan adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan, sementara konsep pemasaran berorientasi pada kepuasan konsumen. Yang kedua, konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk. Di sisi lain, konsep pemasaran akan mengarahkan produk agar dapat masuk ke dalam pikiran konsumen secara perlahan. Ketiga, titik awal konsep pemasaran adalah target pasar, sehingga hal pertama yang dilakukan dalam konsep pemasaran adalah riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Sebagai lawan dari ini, konsep penjualan membuat pabrik sebagai titik awal. Oleh karena itu, penjualan akan membuat produk terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan usaha promosi. Yang keempat, fokus utama di konsep pemasaran adalah pada kebutuhan konsumen.
Konsep penjualan lebih menekankan pada produk yang sudah ada. Yang kelima, konsep penjualan memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar tetapi hanya untuk periode singkat. Sebaliknya, ada perencanaan matang yang berkonsentrasi pada loyalitas dalam konsep pemasaran tersebut sehingga stabilitas merek jangka panjang. Sekian, terima kasih. Damn.